warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Putri Tamaradani dari kelas Hukum 2B ingin mempresentasikan makalah tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara seorang yang memimpin dalam mengatur, mengarahkan, berorganisasi sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama, melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya satu atau beberapa tujuan. Keberhasilan di dalam mencapai tujuan itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan sumber dana, kerjasama tim melalui motivasi, dan komitmen bersama untuk memperoleh hasil yang baik. Namun, keberhasilan sebuah organisasi tidak terbatas pada kemampuan mengelola, tetapi peran pemimpin sebagai pengarah dan pengendalian juga sangat menentukan. Kepemimpinan adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bahwa untuk mengerjakan sebagai pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, seorang pemimpin di dalam melaksanakan tugasnya harus berupaya menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan bawahan agar mereka dapat bekerja secara produktif. 2. Rumusan masalah. Pada makalah ini menjelaskan masalah 1. Pengertian pengambilan keputusan, 2. Peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan, 3. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan, 4. Menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 6. Menjelaskan metode pengambilan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang baik dan benar, mengetahui dasar kepemimpinan, dan untuk mengetahui menjadi peran perilaku yang baik. Bab 2, pembahasan. 1. Pengertian pengembalian keputusan. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matanya dari alternatif yang dihadapi dan mempengaruhi tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian di atas menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. 1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. 2. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sinkrono. 3. Pengambilan suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas. 4. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilmu atau dengan pengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang berkumpul, terolah dengan baik dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas terpenting dan terutama bagi seorang pemimpin yang baik bukan merupakan tugas mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai seorang pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dan kemampuan mengambil keputusan. 2. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambil keputusan adalah pemilihan 2 alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu metode pengambilan keputusan adalah the optimizing model. Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang merugikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil atau keluaran yang maksimal. Seringkali seorang manajer menggunakan 2 atau 3 gaya dalam pengambilan keputusan. Kekuatan dan kelemahan perbuatan keputusan ditentukan pada gaya yang digunakan oleh pemimpin atau manajer. 3. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Perilaku pengambilan keputusan berkaitan dengan ahli teori perilaku organisasi seperti dalam buku Metz and Simon, Organization pada tahun 1958. Tetapi bidang tersebut menjadi lebih menarik dengan topik seperti motivasi dan tujuan dan menegakkan berkurangnya pengambilan keputusan. Bidang perilaku pengambilan keputusan dikembangkan di luar jalur teori dan penelitian perilaku organisasi oleh psikolog kognitif dan ahli teori keputusan dalam ilmu ekonomi dan informasi. Meskipun teori pengambilan keputusan klasik berjalan dengan asumsi rasionalitas dan kepastian, tetapi tidak begitu hanya dengan teori keputusan perilaku. Ahli teori perilaku mengambil keputusan sependapat bahwa individu mempunyai keterbatasan kognitif, kompleksitas organisasi dan dunia secara umum menyebabkan individu bertindak dalam situasi ketidakpastian.
Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan, yaitu pertama, nilai. Nilai dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan satu pilihan. 2. Kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. 3. Kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kekurangan ambil resiko. 4. Disonansi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, menentukan perlunya pengambilan keputusan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. 3. Mengalokasi pembobotan terhadap kriteria. 4. Pengembangan alternatif. 5. Mengevaluasi alternatif. Dan 6. Memiliki alternatif terbaik. Langkah-langkah tersebut tentunya tidak mutlak berurutan, melainkan harus disesuaikan dengan bobot keputusan yang diambilnya. Seringkali hal-hal khusus harus dimasukkan di dalamnya, antara lain menyangkut asumsi-asumsi yang dirumuskan agar alternatif dapat lebih banyak dimunculkan. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses bersinambungan. Tahapan pengambilan keputusan yaitu 1. Tahapan penyelidikan mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. 2. Tahapan perencanaan, mendaftar, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. 3. Tahapan pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada, pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada 6 faktor, yaitu 1. Fisik. Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tindak laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memiliki tingkah laku yang memberikan kesenangan. 2. Emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap. 3. Rasional. Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. 4. Praktikal, atau didasarkan pada keterampilan individu dan kemampuan melaksanakannya. Seorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan diri melalui kemampuan dalam bertindak. 5. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. 6. Struktural, didasarkan pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 7. Selanjutnya, Joh dan Miller dalam Imam Murtono 2009 menjelaskan faktor-faktor yang terpengaruh. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis-jenis metode pengambilan keputusan, yaitu 1. Cost benefit adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan jika setiap pemilihan memiliki dampak terhadap finansial. 2. Decision matrix. Metode decision matrix dapat membantumu menyeluasi berbagai pilihan secara menyeluruh untuk mengambil keputusan. 3. Daftar pros, membandingkan seluruh keuntungan dan kekurangan dari beragam keputusan. Selanjutnya, teknik multivoting. Multivoting adalah metode decision making yang sangat berguna terutama jika ingin dilakukan secara kolaboratif. Selanjutnya, analisis SWOT. Metode pengambilan keputusan lain yang bisa digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT. Metode pengambilan keputusan lain yang bisa digunakan adalah analisis SWOT. Terakhir, analisis PST. Analisis PST memungkinkan untuk menilai beragam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah opsi keputusan. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif berkaitan dengan fungsi manajemen. Perilaku pengambilan keputusan berkaitan dengan ahli teori perilaku organisasi. Bidang perilaku pengambilan keputusan dikembangkan di luar jalur teori dan penelitian perilaku organisasi oleh psikolog dan ahli teori keputusan dalam ilmu ekonomi dan informasi. Akan tetapi, baru-baru ini muncul kembang minat mengenai perilaku pengembangan pengambilan keputusan dan kembali ke jalur bidang perilaku organisasi. Keputusan dalam perilaku organisasi menunjukkan rasional. Rasional yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah bahwa hal tersebut merupakan terancam tujuan. Saran, hendaknya pembaca jika menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan
gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.